Rachel Fenya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kabur dari karantina COVID-19. Selain dirinya, sang kekasih dan manajer turut jadi tersangka. Selebgram Rachel Fenya menghebohkan publik karena kabur dari kewajiban karantina seusai pulang dari luar negeri. Atas pelanggaran itu, ia 2 kali diperiksa oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan kini berstatus tersangka. Dari hasil gelar perkara, Rachel Fenya dijerat dengan Undang-Undang Kekarantinaan. Ancaman hukuman 1 tahun penjara. Hasil dari gelar perkara nih hari ini adalah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama saudari RV sendiri, kemudian 1 rekanannya, inisial adalah SS, kemudian yang 1 lagi adalah manajernya, serta 1 yang membantu melakukan, yaitu saudari RV, dia adalah protokol di bandara. Ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nantinya di proses sambil berjalan kita menunggu nanti hasil selanjutnya dari penyidik. Tak cuma Rachel Fenya, sang kekasih Salim Nauderer dan manajernya Maulida Khairunisa juga terseret jadi tersangka. Seorang warga sipil yang membantu ketiganya kabur saat di Bandara Soekarno-Hatta juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi memastikan tersangka keempat ini bukan dari tenaga kesehatan. Menurut rencana, keempatnya akan dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada Senin depan. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait penetapan selebgram Rachel Fenya sebagai tersangka kasus kabur dari karantina, sudah ada jurnalis Kompas TV Amrina Rida yang akan menyampaikan sejumlah informasi dari Mapolda Metro Jaya. Rida, Rachel Fenya dan 3 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa langkah polisi kemudian? Ya, Radi, terkait dengan langkah selanjutnya, tadi berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menyatakan bahwasanya nanti pada hari Senin tanggal 8 November, keempatnya Rachel Fenya dan juga 3 tersangka lain akan dipanggil untuk diperiksa kembali. Jadi pemeriksaan pada hari Senin nanti adalah pemeriksaan pertama setelah status mereka naik dari saksi menjadi tersangka, seperti itu. Karena memang sebelumnya Rachel Fenya sendiri telah diperiksa oleh polisi 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Oktober dan juga tanggal 1 November, tapi statusnya masih sebagai saksi dan kemudian pada hari Senin nanti akan pertama kali sebagai tersangka, seperti itu. Lalu berdasarkan memang kepolisian menetapkan Rachel Fenya dan juga 3 nama lainnya sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara dan ditemukan bukti bahwa keempatnya melakukan pelanggaran terkait dengan ketentuan karantina. Radi. Ya Rida, dari pemeriksaan polisi, apakah ada kemungkinan tersangka lain yang akan dijerat? Ya, memang hingga saat ini baru 4 tersangka yang ditetapkan, yaitu Rachel Fenya, Salim Nauderer, Maulida Khairunisa, dan juga 1 nama lain yang merupakan petugas protokol di bandara berinisial OP, seperti itu. Tadi kami sempat menanyakan kepada Kombes Pol Yusri Yunus terkait dengan kemungkinan apakah akan ada nama lain sebagai tersangka, namun ia menyatakan bahwasanya terkait hal tersebut harus menunggu kepastian dari hasil pemeriksaan yang akan dilakukan selanjutnya, seperti itu. Sehingga tadi Kombes Pol Yusri Yunus sendiri pun menyatakan bahwa belum dapat memastikan apakah nantinya akan ada tersangka lain atau tidak. Namun ia tadi menyatakan bahwa nantinya apabila akan ada tersangka lain akan memberikan informasi terkait hal ini kepada publik dan juga kepada media. Radi. Ya. Lalu soal ancaman hukuman untuk Rachel Fenya ini yang dijerat oleh pihak kepolisian, ancamannya apa? Apakah ada kaitannya dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan? Ya, benar sekali Randi, bahwa ancamannya ada kaitannya dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, di mana karena Rachel Fenya diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, ia mendapatkan ancaman hukuman yaitu 1 tahun penjara, seperti itu.
Namun juga berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Yusri Yunus, meskipun sekarang Rachel Fenya telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendapatkan ancaman hukuman 1 tahun penjara, tidak dilakukan penahanan terhadap Rachel Fenya. Hari ini dikarenakan berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Yusri Yunus bahwa kepolisian memiliki kewenangan subjektif untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara seperti itu. Jadi dikarenakan Rachel Fenya ancamannya hanya 1 tahun penjara, maka kepolisian memiliki kewenangan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Rachel Fenya. Kembali ke studio, Radi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Amrina Rida melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.